Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Lestari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat relasi. Relasi didefinisikan memiliki beberapa sifat, yaitu refleksif, simetris, transitif, antisimetris, dan ekuivalensi. Penjelasan mengenai sifat refleksif yaitu misalkan R sebuah relasi yang didefinisikan pada himpunan P, relasi R dikatakan bersifat refleksif jika untuk setiap P elemen P berlaku P, P elemen P, di mana P kecil di sini merupakan anggota himpunan dari P. Pada contoh, misalkan anggota himpunan P yaitu 2, 4, dan 6 dengan relasinya yaitu 2,2, 2,4, 2,6, 4,4, 4,2, 6,2, dan 6,6. Pada pembahasan ini, relasi R bersifat refleksif karena setiap anggota himpunan P berpasangan atau berelasi dengan dirinya sendiri. Pada angka ini dapat kita lihat yaitu di angka 2,2, 4,4, dan 6,6. Pada contoh kedua sifat relasi refleksif, yaitu misalkan anggota P adalah 1, 3, dan 5 dengan relasinya yaitu 1,1, 3,5, 5,5, dan 1,5. Pada pembahasan ini, R bersifat tidak refleksif karena terdapat 1,1, 5,5, namun tidak terdapat angka 3,3 atau tidak bertemu dengan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu sifat simetris. Misalkan R sebuah relasi yang didefinisikan pada himpunan P, relasi R dikatakan bersifat simetris jika untuk setiap X dan Y elemen R berlaku pula Y dan X elemen R. Contohnya yaitu misalkan anggota P adalah 1, 2, dan 3 dengan relasinya yaitu 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, 2,1, 3,1, dan 3,3. Maka pada pembahasan kali ini yaitu bersifat simetris. Karena untuk setiap X dan Y elemen R berlaku pula Y dan X elemen R. Pada contoh ini pula, yang dimaksud dari X dan Y dan X ini adalah untuk X dan Y-nya 1,2, sedangkan untuk Y dan X-nya adalah 2,1. Contoh kedua pada sifat simetris yaitu misalkan himpunan A adalah 2,4,5 dengan relasinya yaitu 2,2, 4,4, 5,5, dan 4,2. Maka relasi R tersebut tidak bersifat simetris karena hanya ada angka 4,2 yang mendefinisikan sebagai Y dan X, namun tidak ada angka 2,4 yang mendefinisikan X dan Y. Selanjutnya adalah sifat transitif. Misalkan R sebuah relasi pada sebuah himpunan P, relasi R bersifat transitif apabila untuk setiap X dan Y elemen R dan Y dan Z elemen R, maka berlaku pula untuk X dan Z elemen R. Pada contoh ini dengan himpunan P yaitu 3, 4, dan 5 dengan relasinya yaitu 3,3, 3,4, 4,5, 4,3, dan 3,5, maka relasi R tersebut bersifat transitif. Sebab X dan Y elemen R, Y dan Z elemen R, berlaku pula X dan Z elemen R. Di sini dapat kita lihat yaitu pada angka 3,4, 4,5, dan 3,5. Untuk contoh kedua pada sifat relasi transitif yaitu misalkan pada himpunan C terdapat angka 1, 2, dan 3 dengan relasinya yaitu 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, dan 3,2. Maka relasi R ini tidak memenuhi sifat transitif sebab terdapat 1,2 elemen R dan 2,3 elemen R, tetapi tidak terdapat 1,3 atau 1,3 ini bukan anggota dari elemen R. Untuk sifat relasi yang keempat yaitu antisimetris, di mana misalkan R sebuah relasi pada sebuah himpunan P, relasi R dikatakan bersifat antisimetris apabila untuk setiap X dan Y elemen R dan Y X elemen R berlaku X sama dengan Y. Pada contoh yaitu himpunan C adalah 2, 4, dan 5 didefinisikan dengan relasi 2,2, 4,4, 5,5, dan 4,2, maka relasi R tersebut bersifat antisimetris.
Untuk contoh yang kedua adalah pada himpunan S, yaitu 1, 2, dan 3, dengan relasinya adalah 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, dan 3,3, maka relasi tersebut tidak bersifat antisimetris, karena terdapat 1,2 elemen R, 2,1 elemen R, tetapi X tidak sama dengan Y atau 1 tidak sama dengan 2. Untuk sifat relasi yang terakhir yaitu ekuivalensi, di mana relasi R dapat disebut ekuivalensi jika relasi tersebut memenuhi sifat reflektif, simetris, dan transitif. Contohnya ada pada himpunan P yaitu 1, 3, dan 5 dengan relasinya adalah 1,3, 1,5, 3,3, 3,5, 5,5, 1,1, dan 3,1. Maka pada relasi R tersebut bersifat ekuivalensi karena memiliki sifat yang refleksif, simetris, dan transitif. Pada contoh dapat kita lihat angka yang bersifat refleksif yaitu angka 3,3, 5,5, dan 1,1, di mana angkanya bertemu dengan angka itu sendiri. Lalu untuk yang bersifat simetris adalah angka 1,3 dan 3,1. Lalu untuk yang bersifat transitif adalah angka 1,3, 3,5, dan 1,5. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.